Seperti yang kami rencanakan kemarin, setelah aku pulang dari kuliah, kami berniat untuk belanja keperluan rumah yang masih kurang. Seharusnya hari ini kuliahku libur karena sekarang weekend, dikarenakan pihak kampus yang meminta mahasiswa harus masuk hari ini karena ada info yang penting sekali untuk setiap fakultas. Mas Yusuf menjemputku dari kampus. Ia libur kerja, jadi dari pagi tadi Mas Yusuf hanya di rumah saja. Sepulang dari kampus, kami berniat langsung berbelanja untuk keperluan rumah. Kami sekarang sudah sampai di Mall Besar Kota Surabaya Tunjungan Plaza. Sebenarnya aku meminta untuk pergi ke supermarket saja. Harga barang yang tidak terlalu mahal dan bisa lebih berhemat juga. Tapi apalah daya permintaan Mas Yusuf yang tidak bisa diganggu-gugat. Setelah keluar dari mobil, Mas Yusuf menggenggam tanganku. Saat kami berjalan, kadang ia menoleh kepadaku lalu tersenyum hangat. Ya Allah, beginikah rasanya pacaran setelah menikah? Kami berjalan bergandengan tangan menuju pelataran. Kami berjalan bergandengan tangan menuju peralatan rumah tangga. Mas Yusuf memintaku membeli barang sesuai keinginanku. Ia menyerahkan semua kepadaku. Aku memilih barang yang dibutuhkan di rumah, dari lemari pakaian, meja dapur, hingga peralatan kecil yang dibutuhkan di rumah. Kok cuma dilihat saja nggak langsung dimasukin ke keranjang? Aku bingung dengan harganya yang mahal. Aku juga nggak pernah beli barang-barang seperti ini. Kan dulu Umi yang selalu mengurus kebutuhan rumah. Aku tidak mengerti dengan hal seperti begitu. Juga dengan harganya. Mas, ini harganya emang nggak kemahalan. Aku menunjukkan salah satu barang ke Mas Yusuf. Mas Yusuf tertawa kecil. Ambil aja yang memang dibutuhkan untuk keperluan rumah. Ini memang masih banyak yang dibutuhkan, tapi bagiku harganya yang lumayan mahal. Aku dari kecil jarang membeli barang di mall. Aku tidak suka jalan yang bagiku nggak terlalu penting seperti shopping. Kalau aku ke mall hanya pergi ke toko buku bersama Maira. Aku lebih suka belanja via online yang harganya juga masuk kantong mahasiswa sepertiku. Mas, tidak apa-apa membayar ini semua. Aku menunjuk barang-barang yang sekarang sudah di troli, yang aku yakini harganya akan berjuta-juta. Iya, saya yang membayarnya. Ya, emang harus Mas Yusuf yang membayarkan. Aku tidak bawa uang. Mas Yusuf memberikan gold card ATM kepadaku. Ia menyuruhku untuk membayar belanjaan. Tanpa komentar, aku langsung membayar belanjaan kita. Setelah berkeliling berbelanja kebutuhan rumah, Mas Yusuf mengajakku untuk makan siang di restoran Jepang yang ada di mall. Suasana canggung di antara kami mendadak hilang oleh obrolan dari Mas Yusuf yang tidak kehabisan topik sama sekali. Aku sedikit heran, Mas Yusuf yang pertama kali aku kenal seorang yang dingin, cuek dan tidak suka berbasa-basi, tapi sekarang Mas Yusuf terasa hangat dan itu membuatku nyaman. Tapi aku masih heran dengannya yang masih menggunakan kata saya saat kita berbincang terasa terlalu formal bagiku yang suami istri. Aku belum bertanya alasannya, mungkin nanti akan kutanyakan. Pesanannya kami pesan akhirnya sampai kami makan dalam hening mau memulai obrolan tapi tidak tahu topik apa yang mau dibahas. Boleh tidak kapan-kapan kamu memasakkan ini untukku? Mas Yusuf menunjukkan makanan yang ia makan padaku. Kan betul aku Mas Yusuf pintar sekali mencari topik. Masakan ini, aku menunjuk makanan Jepang di depanku. Iya, sepertinya kalau kamu yang membuat pasti lebih lezat dari ini. Aku bertemu Mas Yusuf sekarang entah mengapa pintar sekali merayu. Bisa, tapi tidak mungkin lebih lezat dari restorannya. Makanan yang kamu masak terlalu enak. Mas Yusuf mengunyah makanannya. Aku hanya pernah memasakkanmu nasi goreng, Mas.
Apa Mas Yusuf lupa kita baru menikah 1 minggu yang lalu, dan 1 minggu ini aku masih memasakkannya menu yang sama, nasi goreng. Mas Yusuf menggaruk tengkuknya. Aku jadi merasa bersalah 1 minggu ini memasakkan menu yang sama terus. Tapi tenang saja, besok aku akan membuat menu yang berbeda. Kan kita sudah berbelanja. Lanjutku dengan nada bergurau. Aku beruntung memiliki kamu. Aku mengernyit. Beruntung memilikiku. Maksudnya Mas? Aku beruntung memilikimu di hidupku, menjadi pendampingku dan menjadi makmum di setiap sholatku. Mas Yusuf menatapku dalam. Ucapan Mas Yusuf membuatku tertegun. Dada berdebar kencang. Ya Allah, apa hatiku sudah tumbuh benih cinta. Aku juga bersyukur Mas menjadi pendampingmu. Ini semua karena Allah. Iya, Allah memang maha baik. Dia memberiku makmum yang salihah, yang taat kepadanya, sedangkan saya ini manusia dengan segudang dosa. Manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Sang Pencipta. Mas Yusuf menggenggam tanganku. Jangan pernah tinggalkan saya, Cak. Tuntun saya menjadi muslim yang baik supaya bisa menjadi imammu yang baik juga. Kita sama-sama berjalan ke surganya Allah, Mas. Kita sama-sama mengingatkan, aku bukanlah manusia yang sempurna. Aku manusia biasa. Ingatkan aku juga bila aku berbuat salah. Aku membalas genggamannya dengan erat. Mas Yusuf berdiri, ia memelukku dengan erat. Aku membalas pelukannya tak kalah erat. Aku menangis di pelukannya. Ya Allah, tuntunlah kami untuk menjadi pasangan sampai ke surga. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Setelah dari mall 1 minggu kemarin, hubunganku dengan Mas Yusuf semakin lebih baik. Kami sudah tidak canggung lagi. Bahkan Mas Yusuf sudah mengubah kalimat saya menjadi aku saat ia berbicara kepadaku. Perlakuan Mas Yusuf yang hangat dan lembut sudah menjadi bagian dariku. Mas Yusuf selalu menjadi imam saat kami sholat tahajud di sepertiga malam. Ia meminta aku membangunkannya. Seperti malam ini kami berdua sedang bermunajat kepada Tuhan semesta alam, selalu memohon ampun akan dosa yang telah diperbuat, meminta kepada Tuhan semoga kami dipersatukan menjadi pasangan yang abadi di surga kelak, membaca mushaf Al-Quran, mengulang hafalan supaya tidak lupa dengan bacaan yang sudah dihafal. Begitu dengan Mas Yusuf, juga sekarang sudah mulai menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ia meminta tolong kepadaku untuk menyimak bacaannya yang sudah ia baca. Bagiku ini sangat romantis, mengejar cinta Sang Pencipta kepada Sang Pemberi cinta. Mas Yusuf orang yang mudah mengingat. Dalam menghafal 1 minggu ini, ia sudah hafal 3 juz. Ingatannya kuat, jadi aku tidak heran waktu ia bisa menghafal surat Ar-Rahman dalam waktu 2 hari saja. Aku menyimak hafalan Mas Yusuf yang sedang membaca Al-Quran. Ia duduk di depan menghadapku. Masya Allah, hidung yang mancung, bulu mata yang sangat lentik dengan alis yang tebal. Ya, suami memang tampan, dan aku baru menyadarinya setelah menikah. Kenapa sebelum menikah aku belum menyadarinya? Mungkin waktu itu yang aku tahu Mas Yusuf hanya orang dingin, cuek, dan irit bicara. Alhamdulillah Mas, murojaamu lancar, tidak ada yang salah, begitupun di tajwidnya. Itu berkatmu, Cak. Karenamu aku diberi kemudahan menghafal Al-Quran. Karena Allah Mas, apapun keinginannya, bila Allah tidak menghendaki, itu tidak akan terjadi. Ya, karena Allah dengan perantaramu, ucap Mas Yusuf mencium keningku lembut. Mas tahu tidak arti dari bacaan surah Al-Imran ayat terakhir yang Mas Yusuf baca? Tentang sabar yang berujung menjadi orang yang beruntung. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Mas Yusuf menjelaskan dan mengartikan ayatnya.
Aku tidak menyangka Mas Yusuf mengerti arti dari ayat terakhir surah Juz yang ketiga. Dari ayat itu sudah menjelaskan ya Mas, kalau yang bersabar akan menjadi yang beruntung. Memang bersabar itu sulit, tapi dari kesabaran kita bisa membuahkan keberuntungan di dunia dan kelak di akhirat. Istriku yang pintar dan salihah. Mas Yusuf mengecup pipiku. Mas Yusuf juga pintar. Memang kalau tidak pintar tidak mungkin menjadi jodoh kamu. Kok bisa? Tanyaku polos. Karena kamu istriku. Kamu lebih pintar sayang. Aku tersenyum malu. Ini baru pertama kali Mas Yusuf memanggilku sayang. Membuat dadaku berdebar semakin kencang. Ya Allah, Mas Yusufku yang dingin akhirnya hangat dan aku yang meleleh dibuatnya. Saat kata cinta belum terucap tapi tindakan yang berkata. Perilaku kedua insan yang sedang tumbuh sebuah cinta. Lisan saling bungkam namun perbuatan yang menjawab. Begitu juga dengan kedua manusia yang baru beberapa minggu menjalin kasih pernikahan. Setelah akad berkumandang, menjalin kasih adalah cara terindah yang diberikan Tuhan untuk umatnya. Ikatan halal menjadi pondasi membangun cinta. Ibadah terlama sepanjang hayat untuk dua insan. Wanita berparas cantik dengan gamis merah jambu sedang sibuk di dapur membuat menu masakan untuk suaminya. Yusuf masih belum pulang kerja. Setelah Aisyah pulang dari kampusnya, ia langsung menuju rumahnya sebelum Maira mengajaknya untuk mengerjakan tugas dulu di kafe dekat kampus seperti biasa. Tapi Aisyah ingat kalau ia belum masak untuk makan malam. Aisyah sadar ia sudah menjadi istri, ia mempunyai tanggung jawab sebagai istri. Aisyah ingat posisinya sekarang hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk suaminya juga Yusuf. Sewaktu tadi Maira sudah ngambek soalnya Aisyah sudah tidak asyik lagi, tidak bisa diajak main dan nongkrong berdua. Aisyah meminta maaf kepada Maira dan menjelaskan kalau ia sekarang sudah memiliki kesibukan lain selain menjadi mahasiswa. Ia seorang istri dan Aisyah ingin menjadi istri yang salihah, selalu taat dan patuh perintah suami. Maira akhirnya paham dan memaklumi. Setelah itu, dia meminta maaf kepada Aisyah. Assalamualaikum. Suara Yusuf saat masuk ke dapur sehabis pulang kerja. Selepas menjawab salam dari suaminya, Aisyah mencuci tangan sehabis memotong bawang. Ia mengambil tas kerja Yusuf lalu menyalimi tangan suaminya. Dilanjutkan Yusuf mencium lama kening Aisyah. Rutinitas yang selalu dilakukan saat akan dan pulang kerja. Kamu masak apa sayang? Dadaku berdebar kencang saat Mas Yusuf mengucapkan kata sayang kepadaku. Selama hidupku, aku tidak pernah mendapatkan panggilan itu dari pria manapun. Ada sih Abiku juga memanggilku dengan sebutan romantis itu. Tapi kan kalau Abi yang memanggilnya dengan sebutan sayang, aku be aja. Soalnya sudah terbiasa. Jadi kalau Mas Yusuf yang memanggilku dengan sebutan itu, aku masih suka grogi dan deg-degan. Ica mau masak sushi Mas. Waktu itu kan kamu minta dibuatkan makanan Jepang sama aku. Memangnya kamu bisa? Tanyanya padaku dengan nada menggoda. Insya Allah, ya meskipun ini pertama kalinya aku buat sushi. Tapi tenang aja Mas, resepnya langsung dari Google kok. Aku benar-benar semangat memang membuat makanan khusus untuk Mas Yusuf. Waktu Mas Yusuf memintaku dibuatkan makanan Jepang seminggu yang lalu dan aku baru ingat baru-baru ini. Ya maklum manusia kan pelupa. Aku akan makan apapun masakan istriku. Mas Yusuf memelukku dari belakang. Ya Allah, aku belum terbiasa dengan perilaku romantis dari Mas Yusuf. Kalau aku kasih racun di makanan Mas Yusuf gimana? Mata Mas Yusuf langsung terkejut mendengar candaanku. Wajah Mas Yusuf lucu banget kalau kaget. Dan tadi apa? Dia panggil dirinya aku. Mas Yusuf sudah tidak menyebut dirinya dengan sebutan saya lagi. Alhamdulillah Mas Yusuf tidak kaku lagi berbicara padaku. Kamu tega kasih aku racun? Aku melonggarkan tangannya yang memelukku dari belakang. Bercanda Mas, mana tega aku kayak gitu sama kamu. Istriku sudah pandai menggoda suaminya. Mas Yusuf memencet hidungku. Aku bersemu merah.
Mas Yusuf juga sudah tidak kaku lagi sama Ica. Iya, aku juga heran tiba-tiba saja sudah bilang saya sayangnya sama kamu. Apa tadi kata Mas Yusuf, saya sayangnya? Bahasa apa itu? Mas Yusuf menatapku dalam dengan senyum manisnya. Masya Allah, aku baru tahu kalau Mas Yusuf senyum ketampanan berpuluh-puluh kali lipat. Apalagi dengan lesung di kedua pipinya. Aku membalas tatapannya tak kalah dalam. Mas Yusuf mencium keningku lagi. Mencium dengan penuh perasaan. Aku bisa merasakannya. Lalu ia mencium mataku, hidungku, lalu mengecup bibirku. Wajahku pasti sudah seperti kepiting rebus. Lagi, Mas Yusuf menatap mataku lama. Aku jadi grogi dan canggung sendiri. Kenapa sekarang hobi Mas Yusuf menatapku sih? Mas Yusuf bau, sana mandi. Aku mendorong pelan dada Mas Yusuf yang memeluk pinggangku erat. Aku sungguh salting. Mas Yusuf mengendus kedua ketiaknya. Lucu sekali, padahal aku cuma bercanda untuk mengalihkan kecanggunganku. Enggak kok, Mas, kamu lebih baik mandi deh. Terus nanti kita makan bareng. Aku mau nyiapin makanan dulu ke meja. Enggak mau, aku masih nyaman meluk kamu, ucap Mas Yusuf yang terdengar di telinga dengan suara yang manja. Ia menyandarkan kepalanya ke bahuku. Mas, berat tahu. Nyaman akunya sayang meluk kamu. Mas Yusuf malah lebih mengeratkan pelukan yang tadi udah mulai longgar. Mas, nanti sushinya keburu dingin loh. Nggak kasihan sama aku masak lama, tapi kamu malah nggak makan. Pura-pura sebelku ke Mas Yusuf. Iya, maaf sayang, aku mandi dulu. Mas Yusuf melepaskan pelukannya dariku, mengecup pipiku lalu pergi ke kamar mandi. Lama-lama aku jadi terbiasa dengan panggilan romantis Mas Yusuf. Jadi gini rasanya pacaran setelah menikah. Yusuf dan Aisyah sedang berada di meja makan berdua. Selesai Aisyah memasak lalu menyiapkan makanan yang dibuat olehnya di meja makan, dan Yusuf sudah mandi dan berganti pakaian yang lebih santai. Dalam beberapa menit ini mereka makan dan dalam keheningan, dan Yusuf tidak suka berada di situasi seperti ini. Padahal Yusuf tipe orang yang sangat menyukai keheningan, namun saat berada dalam satu ruangan bersama istrinya yang hanya diisi keheningan, ia merasa sangat tidak nyaman. Begitu juga dengan Aisyah. Mungkin ia menggerakkan kakinya di bawah meja makan untuk menghilangkan kecanggungan. Kebiasaan Aisyah kalau dalam suasana hening seperti ini. Aisyah biasanya juga sangat nyaman dalam suasana seperti ini, tapi tidak untuk sekarang. Tadi di dapur mereka seperti pasangan pada umumnya yang romantis, dan dalam beberapa menit sudah kembali pada suasana canggung. Kamu, Mas, serentak Yusuf dan Aisyah memulai pembicaraan. Kamu dulu, Mas Yusuf, Mas dulu. Lagi, mereka sangat kompak sekali. Kamu dulu aja, ladies first, ucap Yusuf. Rasanya Aisyah ingin tertawa saat mengucapkan ladies first. Itu gimana masakan Ica, Mas? Aisyah menanyakan dengan grogi. Oke, kalimat yang pas ditanyakan untuk pembuka. Yusuf tersenyum simpul, tapi Aisyah kali ini tidak bisa membaca raut muka suaminya. Yusuf mengambil sushi di meja makan lalu ia mengunyahnya. Aisyah menatap lekat Yusuf mencoba melihat ekspresi suaminya. Suami dari Aisyah itu menelan sushi dengan susah payah. Yusuf tidak mengerti rasa dari sushi yang dibuat istrinya, manis, pedas, asin, atau campuran rasa hambar. Yusuf tidak pernah mencoba sushi dengan rasa yang seperti ini. Mas, kok diam? Tanya Aisyah lagi karena tidak mendapat respon dari suaminya. Nggak enak ya? Sungguh melihat wajah sendu Aisyah membuat Yusuf tidak nyaman. Enak, ini sushi terenak yang pernah Mas makan. Mata Aisyah berbinar saat Yusuf menyukai makanan yang ia masak. Beneran? Tanya Aisyah antusias. Aisyah amat senang sekali. Aisyah bisa memasak menu apa aja, tentunya makanan Indonesia. Saat Yusuf memintanya untuk memasak masakan dari negeri Sakura, Aisyah sangat antusias membuatnya. Aisyah tidak pernah memasak menu itu sama sekali, dan dengan bantuan Google, Aisyah mencoba memasak sushi untuk suaminya.
Aisyah belum mencicipinya sama sekali dan Yusuf sebagai pencoba pertama dengan rasa yang katanya amat sangat enak. Alhamdulillah kalau Mas Yusuf suka, padahal aku belum mencobanya sama sekali. Yusuf tersenyum paksa. Aisyah mengambil sushinya lagi, menambahkan untuk Yusuf. Yusuf dengan ikhlas mencoba menghabiskan sushi buatan istrinya. Tinggal satu sushi lagi, ia merasa tak kuat rasanya memakan itu sangat abstrak. Yusuf sudah tidak kuat untuk menghabisinya, sedang Aisyah memakan perkedel yang ia buat dengan lahap. Melihat wajah Yusuf yang sepertinya ingin memuntahkan makanannya, tentu saja Aisyah bingung. Mas Yusuf kenapa? Belum menyelesaikan ucapannya, Yusuf langsung pergi ke kamar mandi mengeluarkan isi perutnya. Aisyah yang kaget dan khawatir langsung mengikuti Yusuf ke kamar mandi. Aisyah benar-benar khawatir. Aisyah merasa bersalah. Aisyah, apa makanan yang ia buat beracun atau tidak enak? Tapi suaminya mengatakan sushi yang Aisyah masak sangat enak. Lalu kenapa dengan Yusuf? Aisyah membantu Yusuf memuntahkan isi perutnya. Aisyah sangat merasa bersalah. Mas, kok bisa muntah? Aku gak kasih racun di sushinya tadi beneran? Aisyah sudah menangis sesenggukan. Ia sangat merasa bersalah. Yusuf yang melihat istrinya menangis langsung menghapus air mata di pipi istrinya. Mas, tidak apa-apa, mungkin tadi aku sakit perut, alasan Yusuf. Mungkin? Sakit perut kok mungkin? Aisyah tidak percaya dengan ucapan Yusuf. Aisyah berlalu ke kamar mandi. Ia kembali ke meja makan. Aisyah mengambil sushi yang tersisa di piring Yusuf dan langsung memakannya. Makanan apa yang Aisyah masak ini? Rasa sushi yang bercampur aduk atau sangat tidak ada rasa. Aisyah menangis, ia merasa gagal menjadi istri. Aisyah seperti meracuni suaminya sendiri dan tadi Yusuf bilang apa? Ini sushi terenak yang pernah Mas makan. Aisyah terduduk di kursinya, air matanya menetes. Ia merasa sangat berdosa dengan suaminya. Aisyah menangis menenggelamkan wajahnya di lipatan tangan. Yusuf melihat istrinya menangis merasa bersalah. Andai tadi Yusuf bisa menahannya untuk dimuntahkan, mungkin Aisyah tidak akan merasa bersalah dengan dirinya sendiri. Tapi tadi Yusuf benar-benar sudah sangat tidak tahan untuk memuntahkan isi perutnya. Yusuf duduk di sebelah istrinya menunggu Aisyah merasa lega dari isakannya. Dirasa sudah tidak mendengar isakan istrinya. Yusuf memegang tangan Aisyah yang menangkup wajahnya. Melepasnya lembut, Aisyah mendongak kepalanya dari meja. Yusuf mendekatkan kursinya, mengusap air mata istrinya. Wajah Aisyah sangat sembab. Tidak apa-apa. Yusuf masih memegang pipi Aisyah, mengusapnya dengan penuh perasaan. Mas, maafin Ica. Ica tidak bisa masak. Ica sudah jadi istri yang durhaka, ucap Aisyah tersedat dengan tangisannya. Yusuf membungkam bibir Aisyah dengan jari telunjuknya. Hus, dengerin Mas dulu. Yusuf mengangkat dagu Aisyah untuk menatap matanya. Kamu bukan istri yang durhaka, kamu istri Mas yang solihah. Aisyah menggelengkan kepalanya. Ica udah buat Mas Yusuf sakit. Mas sehat, nih kamu lihat. Yusuf tersenyum hanya menegakkan badannya. Aisyah membalas menatap mata Yusuf. Aisyah merasa lega namun rasa bersalahnya belum hilang. Mas Yusuf kenapa bohongin Ica? Aku tidak membohongimu sayang. Itu Mas Yusuf bohong lagi. Aisyah mengerutkan bibirnya. Apanya yang bohong, Cak? Udah Mas Yusuf. Melihat istrinya yang bersemuk karenanya sungguh menyenangkan bagi Yusuf. Mas Yusuf kenapa tidak bilang kalau susinya tidak enak? Yusuf dia menatap istrinya. Aisyah yang menunggu jawaban malah ditatap intens oleh Yusuf mendadak salah tingkah. Mas, jawab kok diam aja. Maaf, ucap Yusuf. Aisyah menatap suaminya. Karena kenapa malah Yusuf yang meminta maaf? Maaf sudah aku membantumu bersedih. Maaf sudah membuatmu bersedih dan menangis karenaku. Aisyah tertegun dengan ucapan Yusuf. Mas, harusnya aku yang minta maaf. Aku sudah
buat Mas Yusuf sakit perut sampai muntah-muntah kayak gini, ya udah deh kita sama-sama salah biar adil. Mas, Ica minta maaf, Ica tadi nggak coba dulu sushi yang Ica buat. Ica cuma lihat cara dari Google. Ica tidak mau masak-masakan luar lagi. Ica sudah berdosa dengan suami Ica, ucap Aisyah dengan sendu. Kebiasaannya bila dirinya menangis, ia akan menjelaskan dengan menyebutkan namanya juga. Yusuf merasa lucu dengan penjelasan istrinya. Yusuf menarik istrinya ke pelukannya, memeluknya dengan erat, mencium sisi kepala Aisyah berulang kali. Gak apa-apa sayang, aku bangga sama kamu. Kamu sudah menurutin apa mau Mas. Kamu sudah berusaha. Mas bangga itu. Aisyah sangat nyaman di pelukan Yusuf. Ia mempererat pelukannya mencari kenyamanan yang tiada tara di dada Yusuf. Sudah, jangan sedih lagi, jangan nangis. Mas gak suka lihat kamu nangis. Aisyah mengangguk kepala. Iya, Mas tadi kenapa bohongin Ica bilangnya sushinya enak banget? Yusuf menjawil hidung istrinya. Karena aku menghargai masakan yang sudah dibuat oleh istriku. Aisyah merasa beruntung mendapatkan suami seperti Yusuf. Yusuf sangat mengerti cara menghargai istri dengan baik. Tapi bohong kan dosa Mas. Boleh, kata Yusuf. Aisyah membelalakan matanya. Rasulullah mengizinkan berbohong untuk menyenangkan hati istrinya, ucap Mas Yusuf mengecup pipi Aisyah singkat. Belum pernah ku dengar kalimat bohong yang diberi keringanan untuk diucapkan manusia selain dalam 3 hal. Ketika perang dalam rangka mendamaikan antar sesama, dan suami berbohong kepada istrinya atau istri berbohong pada suaminya jika untuk kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Aisyah yang diperlakukan dengan begitu sayang oleh Yusuf membuat hatinya berdebar senang. Yusuf mengelus kepala Aisyah lembut, menceritakan sebuah kisah. Ada seseorang yang datang menemui Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku berdosa jika aku berdusta kepada istriku?" Nabi SAW menjawab, "Tidak boleh, karena Allah Ta'ala tidak menyukai dusta." Orang tersebut bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, dusta yang aku ucapkan itu karena aku ingin berdamai dengan istriku dan aku ingin mensenangkan hatinya." Nabi SAW, "Tidak ada dosa atasmu." Hadis riwayat Humaidi dalam Musnadnya nomor 329. Oleh karena itu, ketika Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku berdosa jika aku berdusta kepada istriku?" Nabi SAW menjawab, "Tidak boleh, karena Allah Ta'ala tidak menyukai dusta." Perkataan Nabi SAW menunjukkan bahwa dusta kepada istri atau kepada suami hukum asalnya tetap haram, namun terdapat pengecualian sebagaimana dalam kasus yang disebutkan, yaitu dusta untuk mendamaikan hati istri dan menyenangkan atau menghibur hatinya. Aisyah sangat terperangah mendengar cerita panjang dari Yusuf. Aisyah menemukan sisi lain Yusuf yang begitu lembut dan penuh cinta. Yusuf yang suka menceritakan kisah-kisah Islam, pengetahuan Islam, dan segala tentang Islam. Aisyah sangat menyukai itu. Di meja makan, kedua insan itu mungkin sudah menyadari benih cinta yang tumbuh di antara mereka berdua. Bersambung.